Yakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diparingi limpahan rahmat dan karunia serta berbagai macam jenis rizki yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak lupa untuk bersyukur. Kemudian kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhempas atau tertangkis, terlindungi dari hal-hal yang menyakitkan hati kita, yang menghalangi kehidupan dan kenyamanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, pandai bersyukur dan pandai bersabar. Mari kita diawali dengan sebuah doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma duh pangeran kula, a'inna muga-muga tulungan kula kabeh ala dzikrika ing atase zikir karo panjenengan Gusti, senantiasa orang yang terpaut, tersambung, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan Allah menolong kepada kita, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu jumlahnya sedikit. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan ditolong oleh Allah termasuk hamba-hamba yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing menjadi hamba yang selalu baik dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang berbahagia, kajian kita adalah kajian yang langsung menyasar kepada inti, yaitu kepada qalbu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang namanya qalbu untuk menilik kita, memantau dan mengoreksi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kita dari segi bentuk rupanya, wa amwalikum, dan kekayaannya, walaki yang durung, akan tetapi Allah memandang ila qulubikum, dari pusat apa yang ada di dalam diri kita, dipandang dari hatinya. Kalau kita dipandang dari hatinya, maka ketahuan siapa diri kita ini sebenarnya, sekojur badan dan semua yang kita amalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih muqaddimah daripada Ibnu Athaillah. Tuan-tuan yang berbahagia, mengawali sarapan pagi ini bahwa ada dawuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu yang menciptakan kita sekaligus menciptakan apa yang dilakukan oleh kita. Jadi kita ini hakikatnya ada pada posisi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini hanya sebagai kerangka saja. Kita ini
menyadari bahwa diri kita ini seorang yang fakir, yang butuh. Sedangkan Allah adalah istighna. Istighna itu merasa paling cukup, paling sugih. Kalau orang fakir butuh kepada yang sugih. Makanya kita selalu berharap limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sadari bahwa kita ini tidak punya daya upaya kekuatan apa-apa tanpa pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya kekuatan kita ini hakikatnya adalah limpahan dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini menyadari dengan segala macam kekurangannya, hanya memandang Allah yang maha segala-galanya. Jamaah yang berbahagia, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu kalau amalnya baik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal kita itu lawannya baik, berarti jelek, itu datang dari kita sendiri. Maka disinilah letaknya kita harus berhati-hati, merasa tahu diri. Kalau orang itu dikatakan mengenal Allah, tidak ada lain kecuali orang yang paling tahu diri. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa cukup, jangan merasa lebih, tapi merasa kurang. Orang yang tahu diri itu akan merasa jauh dengan dirinya sendiri, ingin merasa dekat dengan Allah yang maha segala-galanya. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Orang yang tahu diri itulah orang yang paling tahu kepada siapa Tuhannya. Orang yang tahu diri adalah orang yang merasa jauh dengan dirinya sendiri dan ingin merasa dekat dengan Allah yang maha segala-galanya. Maka ulama mengatakan antakbudallah ka'annaka tarahu. Ing yenta nyembah sapa sira, mengabdi sapa sira karo Gusti Allah, seakan-akan sira memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ulama, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti dikaitkan dengan istilah musyahadah, berpandang-pandangan, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'ilam takun tarohu, maka kalau saja kita merasa tidak berada dalam koridor, dalam posisi pangkat yang tidak mampu seolah-olah memandang Allah, maka jadilah kita seakan-akan senantiasa dipandang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, menjadi waskat, pengawasan melekat. Itu bisa dijalankan dengan muraqabah, bisa dijalankan dengan tafakkur
kemudian dilanjutkan dengan mujahadah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyahadah itu adalah syuhudun fil qauni, syuhudun indal qauni, syuhudun qoblal qauni, syuhudun ba'dal qauni, syuhudul kasrati alal wahdah atau syuhudul wahdati alal kasrah. Tuan-tuan yang berbahagia, syuhud itu berpandang-pandang, memandang, seakan-akan memandang Allah, sentral. Allah itu sentral segala-galanya. Syuhudul kauni, memandang Allah saat kita melihat makhluk. Namanya af'alullah, penggaweanane Gusti Allah. Saat kita memandang makhluk, memandang kepada yang menciptakan makhluk, seakan-akan kita memandang yang menciptakan makhluk. Seakan-akan kita memandang kepada zat yang maha kuasa terhadap seluruh makhluk. Seakan-akan kita memandang sang pencipta, sang maha kuasa, sang yang maha meliputi terhadap segala sesuatu. Maka melihat sesuatu itu seakan-akan kita melihat Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana arah wajah kita memandang, di situ kita memandang sang penciptanya, sang maha meliputi, sang maha mengetahui, sang maha mengetahui kuasa atas segala-galanya. Di situ maksudnya. Syuhudun fil qauni, syuhudun indal qauni, memandang saat adanya sesuatu, memandang saat di belakangnya sesuatu, memandang saat di depan adanya sesuatu. Jadi yang ada, yang kelihatan itu seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak merasa, kita sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya muraqabah itu nginjen-nginjen, diperhatikan dengan seksama oleh yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakur itu mikir-mikir dengan penuh kesadaran. Orang yang hidup bersama Allah itu adalah orang yang syuhudul qaun, memandang adanya sesuatu, urip bersama, urip dengan Allah, urip terhadap Allah, hidup dengan Allah, hidup kembali nantinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita ini di dalam beramal, hakikatnya bukan kita yang mampu beramal, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melimpahkan karunia-Nya, kemampuannya, karena kita la haula, sehingga kita diilhamkan oleh Allah untuk berbuat dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idfan wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu niyahahu, la yatimu niyajuhu. Idfan, pendem. Idfan kudu pendem. Idfan wujudaka, pendemen wujud sira, fi ardil humuli, ing dalam bumi kang suwung. Fama nabata mimma lam yudfan,
bagaimana bisa akan cumpul seandainya tidak dipendem rapat. La yatimunia juhu, akan tumbuh dengan baik opo cukulannya biji, artinya sepiing pamrih. Maka beribadahlah kita dengan sepiing pamrih, jangan dibeber-beber, diperlihatkan kepada orang. Al-a'malu utawi kang aran amal iku suwarun, gambaran, qaimatun kang jumeneng, wa arwahuha, adapun arwahnya amal iku wujudus sirri, wujudus sirrul ikhlasi, wujudnya rahasia ikhlas fiha ing dalam amal. Bagaimana orang itu amalnya bisa sempurna kalau amalnya riya, kalau amalnya tidak ikhlas? Maka di dalam sindiran idfin wujudaka fi ardil humul, dipendem rapat tubuh kita di bumi yang suwung, tanahnya gembur, nggak ada pohon yang menghalangi. Maka bagaimana kalau kita menanam tanaman, tanamannya belum digemburkan, masih banyak akar semrawut, masih banyak akan ada pohon, kemudian tidak dipendam dengan rapat, bijinya dongol, ya paling-paling bijinya dicetol penang ayam, gak jadi tumbuh. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak baik. Maka kalau tumbuhannya itu pengen baik, tanahnya dilingai, dibersihkan, digemburkan, ditutup rapat. Ya tentu disiangi, dibersihkan dari rerumputan, disirami, dipupuk dan sebagainya. Begitu juga amal, sebab amal itu suwarun qaimatun, adalah wujud daripada amal, adalah wujudus sirrul ikhlasi. Sebagai buktinya ada rahasia ikhlas yang dirahasiakan. Jamaah yang berbahagia, di dalam tubuh kita ada yang namanya hati. Kolbun kita dibersihkan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beramal kita bukan karena yang lain selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipandang oleh mertua, bukan ingin dipandang oleh masyarakat, tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kita bersihkan hati kita suwung, kosong selain adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ciptakan di dalam diri manusia mahligai. Mahligai itu ada di dalam dada. Di dalam dada ada rongga, di dalamnya ada kolbu, di dalamnya lagi ada fuad, di dalamnya ada lagi lubun, ada lagi sagofun, di dalamnya lagi ada sirrun, wa fi sirri ana. Yang namanya amal itu wujudus sirrul ikhlasi, sebagai bukti adanya hati yang ikhlas. Nah, sementara kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau kita beribadah, ngerasa ibadah kita, ngerasa tenaga pikiran kita, ilmu kita, itu bisa menimbulkan kotoran kolbu, namanya syirik khafi.
menduakan Allah. Padahal kita tahu kita itu tidak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengharapkan selain Allah, berarti kita menduakan Allah. Kenapa? Kalau yang baik itu dari Allah, yang jelek dari kita. Akhirnya timbul rasa hati-hati. Kalau merasa kemampuan kita, kebisaan kita, ilmu kita, akhirnya sembrono. Tidak ada khauf, tidak ada roja. Tuhan-tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai murid itu artinya wong kang duweni karep, orang yang mempunyai sifat tolab, rasa penasaran, ingin tahu, atau di dalam tingkatan yang kecil namanya santri. Harus sementara gurunya namanya mursyid atau guru atau ustadz yang membimbing, untuk menapaki metode yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya salik, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah-istilah yang memperkuat semangat, yang mengilhami kepada kita. Apa itu? Istilah kecilnya yang namanya santri itu mengandung arti dari masing-masing huruf yang dikumpulkan menjadi kata santri. Tuhan-tuhan yang berbahagia, sekali lagi ilmu itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini yang dipentingkan adalah akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku pinter, jangan ngaku bisa, jangan ngaku kuasa. Karena semua ini berjalan di atas kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah ini sedang bergabung dengan kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan kehendak dan kekuatan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita dibutuhkan akhlak dengan Allah. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan melalui hadis qudsi, wahai manusia, wahai hambaku, kalian itu lapar, mintalah kepadaku makan. Kalau kamu minta makan, maka akan aku beri makan. Wahai hambaku, kalian adalah telanjang, kecuali yang diberi pakaian oleh Allah. Maka mintalah kalian pakaian dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku beri. Wahai hambaku, kalian itu bodoh, kecuali yang akan aku beri ilmu. Maka mintalah kamu ilmu kepadaku, niscaya aku akan beri kamu ilmu. Wahai hambaku, kalian itu gula mentah, belepotan dengan kesalahan dan dosa, kecuali yang aku maafkan. Maka mintalah kalian maaf kepadaku, niscaya aku akan maafkan kalian, kecuali dosa syirik dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita di sini dibutuhkan akhlak, budi pekerti, atau dalam istilah Jawa apa namanya, ngunduh woeng pakerti. Jadi yang namanya akhlak itu buaining pekerti, ngunduh buaining pekerti. Jadi dengan pengajian ini ingin membentuk karakter yang baik yang disebut budi pekerti, yang ingin menilik dan mengatur gerak-geriknya hati yang akan muncul nantinya menjadi akhlakul karimah, perangai yang baik. Sebab manusia itu pada umumnya dibuat salah, sering salah dan sering lalai. Maka sasarannya adalah hati. Bagaimana hati kita itu dikosongkan dari gambar dunia, lalu diisi dengan akhlak budi pekerti yang baik. Akhirnya muncul jati dirinya seseorang mengikuti uswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul hasanah itu antara lain terbagi menjadi akhlak ijtimaiyah, akhlak perkumpulan, budi pekerti yang bakal terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita akan menghadapi keluarga, anak, istri, mertua, karib, kerabat, famili, handai tolan, teman kerja, tetangga, mertuanya, binatangnya, sekawanan binatangnya, tanamannya, dan peliharaannya. Namanya akhlakul ijtimaiyah. Kemudian ada lagi namanya akhlakul imaniyah, penjabaran dari perkembangan lebih lanjut tentang rukun iman. Bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, akhlak kita dengan para malaikat, dengan nabi dan sebagainya. Maka daripada itu, melalui kajian ini barangkali sasarannya lebih halus di atas namanya ilmu fikih dan ilmu yang membahas rukun iman. Ada ibadah sosial, ada ibadah ritual, barangkali begitu. Jadi kalau kita hatinya dikosongkan, tidak ada lagi ujub, tidak ada lagi sombong. Sebab al-kibriya uridai, sombong itu adalah selendang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mempunyai karakter sombong, mempunyai karakter ujub, merasa paling benar, pengennya orang-orang itu nurut kepada dirinya, timbulnya ego. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jamaah yang berbahagia, istilah-istilah yang mendukung semangat kita mengilhami untuk belajar. Pertama ada istilah santri. Santri itu singkatan dari sin, nun, ta, ro, dan ya. Sin itu artinya salikun fil ibadah, orang yang sedang menapaki ibadah. Sebab
Man siapa orangnya khoroja kang keluar mim baitihi dari rumahnya masing-masing fi thalabil ilmi di dalam tujuan menempuh ilmu, belajar ilmu, fahuwa fi sabilillah, itu namanya orang dinilai sedang jihad fi sabilillah. Nunnya lapat santri itu naibun anis syuyuh, adalah generasi penerus setelah orang-orang tua kita telah sirna tiada. Wa mayalil mudhofa ya'ti khalafa anhu fil iqrabi idza mahudifa. Ya, sebab manusia itu bergiliran, biasanya yang tua mati duluan. Kalau sekarang wajib belajar itu menginginkan agar tinggalan di masa depan generasi yang terdidik, yang terpimpin oleh ilmu dan akhlakul karimah. Bukan bangsa yang bodoh, diperbudak dan dijajah. Hakikatnya ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Kalau kita bodoh maka akan dijajah. Kalau kita akhlaknya rendah akan menjadi kacung, dipertuan di negerinya sendiri, jadi jongos. Sebenarnya tinggal di tanah airnya sendiri jadi pemimpin, jadi jongos ning negarane dewek. Depa-depa munduk-munduk cium tangan, diperbudak oleh pendatang dari luar, ngakunya begini, ujung-ujungnya mengetak hulu. Ngerti ngetak hulu? Mateni. Masa depan sejarahnya dipelintir, seolah-olah pendahulu kita itu tidak punya jasa baik yang dipasang, ditukar kuburan bangsa mereka. Tuh nenek moyang saya yang lebih dulu, dari ujung sampai ke ujung jasanya siapa, pahlawan siapa. Akhirnya generasi mungkret, orang duanya cita-cita minder. Padahal yang namanya santri itu naibun anis syuyuh, penerus bangsa generasi yang akan datang. Ya sekarang kita masih hidup, saksi masih ada. Orang-orang veteran, orang-orang pejuang. Tapi manakala yang sepuh-sepuh sudah tiada, ya generasi berat mendatang yang tidak tahu sejarah kalakek. Ngerti kalakek? Orang bisa melet, orang bisa ngomong apa-apa. Santri itu taibun anid dunub, harus mau melucuti kesalahan dan dosa-dosanya, kekurangan dan kelemahannya. Kemudian santri itu rogibun anil khairat, berontok, semangat, rindu, cenderung dengan kebaikan. Warabbatun fil khairi khairun fil amal, birin yazinu fal yuqas malam yuqal. Selalu berbuat baik dan bertambah baik, membangun karakter, memikirkan nasib bangsa yang terpuruk di masa yang akan datang. Jangan sampai menjadi bangsa, menjadi budak, harus menjadi orang nomor satu. Kemudian seorang santri atau pelajar yakinun bima an'amallahu minar rizqi, harus yakin kalau kita maju, kita baik, kita pintar, kalau kita berakhlak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Harus yakin
aja jadi pemuda generasi yang melumpem. Orang bisa ngaji, orang duweni akhlakul karimah, tidak berpendidikan. Zaman sudah berpindah, zaman komputer. Ya, banyak kemajuan teknologi. Bangsa lain sudah terbang, mengarungi lautan, pulau terbang. Kita masih berkutat di kiri kanan rumah, masih urusan perkara kecil sepele. Yang lain sudah lepas landas, sudah maju. Yang paling terpenting kita harus merdeka dari perbudakan duniawi, dari perbudakan hawa nafsu. Kita harus merdeka dengan bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Konon katanya, banyak orang beragama tapi belum banyak orang yang bertuhan. Banyak orang yang ngaku bertuhan tapi belum sadar diri, belum tahu diri. Istilah-istilah itu sebetulnya melecut. Jangan dianggap menyinggung, tapi melecut kita untuk maju selangkah demi selangkah. Makanya lompat barangkali kengelannya. Selangkah demi selangkah. Maka pertama kali yang diusik-usik adalah gerak-gerik karakter yang timbul dari dalam diri, yaitu di dalam hati. Melek aksara Arab, melek huruf Al-Quran, aksara Al-Quran. Banyak orang Islam tidak bisa membaca kitabnya sendiri, buta aksara, huruf Latin A B C D E F G H I K, A B C D dan seterusnya. Pemberantasan buta huruf aksara Al-Quran. Padahal nenek moyang kita, Bapak Adam, Ibu Hawa, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua barang-barang yang ada di bumi itu ilmunya sudah dianugerahkan semua kepada Bapak Adam dan Ibu Hawa. Sehingga ada orang berpikir, menyangka Bapak Adam Ibu Hawa tidak berpendidikan. Dia langsung belajar dari surga yang segalanya sudah maju. Pembangunan apa saja di dunia yang katanya maju sudah didahului oleh Cina. Itu kalau dikatakan oleh Bapak Adam Ibu Hawa, itu sekuku ireng dalam ning swarga. Mungkin terakhir ada kisah Bapak Adam dan Ibu Hawa, termasuk generasi pertama anak-anaknya Nabi Adam, antara lain yang disebut Nabi Sis. Itu salah satu kepemimpinan yang sudah bisa menciptakan mata uang. Zaman Nabi Sis itu, bahkan pandangan Nabi Sis itu dengan umatnya bisa melihat makhluk-makhluk yang gaib, bisa menciptakan alat daya angkut, bisa untuk mengangkut kayu, bisa alat untuk mengangkut menyeberangi lautan atau sungai Bengawan, bisa menciptakan barang tambang logam menjadi mata uang, timbangan. Itu mereka sudah menjiplak dari kehidupan Bapak Adam Ibu Hawa di surga. Bapak Adam dan Ibu Hawa di surga itu hidupnya enak. Bahkan ditemani oleh Mang Iblis, Ajajil, dan malaikat. Namun rupanya mereka, Bapak Adam, Ibu Hawa, dan Azazil, pernah melakukan kesalahan. Akhirnya ditundung turun ke bumi alam maya pada ini.
Akan tetapi Bapak Adam dan Ibu Hawa masih diperkenankan kembali untuk masuk ke surga. Sementara setan atau anak putunya Azazil iblis tidak bisa sama sekali masuk surga. Kita harus tahu rahasianya. Apa sebabnya Bapak Adam, Ibu Hawa dan anak cucunya diperbolehkan masuk surga? Bahkan katanya pintu surga itu kuncinya sudah disampaikan ke kita. Ya, kemarin disebut-sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus dengan ilmu, harus dengan qabul dan seterusnya. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Telah disampaikan kepada kita. Apakah akan bisa sampai dibawa pulang atau tidak, terserah. Satpamnya sudah diberitahu, malaikat Ridwan, awas anak cucu kita akan kembali masuk ke sini. Ditunggu-tunggu oleh malaikat Ridwan. Kapan siapa-siapa anak cucu Nabi Adam yang akan bisa masuk lagi ke surga? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Disambut dengan baik. Waduh, anak putunya Kanjeng Nabi Adam, ayo masuk, silakan masuk ke sana. Anggap ini rumah kamu sendiri, untuk kamu selama-lamanya. Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Ibarat pengantin datang disambut dengan riang gembira. Adapun orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha salamun alaikum. Idza ja'at hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna kitaballahi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu balak walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Silakan dibuka surat Jumu'ah, surat Az-Zumar. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna kitaballahi ta'ala wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Alasannya kenapa Bapak Adam Ibu Hawa diperkenankan masuk lagi ke surga? Pertama, Bapak Adam Ibu Hawa mengakui kesalahannya, mengakui kebodohannya, mengakui segala kekurangannya. Setelah itu Bapak Adam Ibu Hawa mengkritik dirinya sendiri. Setelah mengkritik dirinya sendiri, menyesal. Setelah menyesal, bertaubat. Setelah bertaubat, lalu berdoa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak putus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Azazil iblis. Dia bersalah tidak mengakui kesalahannya, boro-boro mengakui kesalahannya. Yang disalahkan itu orang lain. Adam, Hawa dan anak cucunya diancam gara-gara kamu. Kemudian tidak menyesal, tidak bertobat, dan mengancam akan menggelincirkan anak cucu Adam untuk menjadi temannya, menjadi isi-isinya neraka. Nah, nggak tahu kita ini mau dibawa, digiring oleh setan atau masih tetap teguh menjadi anak cucu Adam alaihissalam.
Kalau kita ingin menjadi anak cucu Nabi Adam, pertama mengakui kesalahan, kelemahan, kebodohan, dan ketertinggalan diri sendiri. Kemudian setelah itu mengkritik dirinya sendiri. Kita yang dilecut, dipecut, yang dibakar dengan semangat mau mengubah dirinya sendiri. Kemudian bertobat. Kemudian setelah itu berharap, menyatakan karyanya, kemampuannya, menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang maju, bangsa yang tidak bisa tertandingi oleh bangsa manapun, karena kita berpegang teguh dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, jangan pecah belah. Persatuan Indonesia pada bulat, pada demo, wong kene karo wong kene, atas nama Allahu Akbar, apa-apaan pian maju bahkan kayak konon. Ya, karena ada egosentris apa? Egosentris apa? Ego positif. Iya. Ya bahkannya dibiarkan aja lolos. Dalaman kayak bangsa lain, bahkannya perang, si jine remek bebek, lorone hancur lebur. Negara manapun kalau mau perang, satu sisi remek bebek, satu sisi hancur lebur. Nah, kenapa? Mempertahankan egonya, ngaku anak putu Nabi Adam, tapi wala tattabi'u khutuwati syaiton, digiring-giring, dikomandani kenang setan. Kata setan minta dipanjangkan umurnya untuk menggoda, menggelincirkan anak cucu Adam dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, dari depan, belakang. Ya kalau kita masih melu karo golonganane Azazil mang iblis, ya tentu nggak bisa pulang balik ke surga, akan menjadi temannya iblis. Tapi kalau kita anak cucu Adam, insya Allah akan kembali ke surga sebagaimana tempat semula. Kiranya sedikit demi sedikit yang bisa kita sampaikan. Lagi belajar, mangga bareng-bareng belajar membenahi kesalahan kekurangan kita, agar kita diberi hidayah oleh Allah, bimbingan ilmu pengetahuan serta petunjuknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.